Halo, saya Boy dan selamat datang kembali di Developer Talk. Memasuki akhir minggu pertama untuk tahun 2025. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya lagi sehat-sehat saja dan tetap jaga kesehatan karena cuaca belakangan ini agak kurang enak gitu ya, hujan terus ya, karena maklum ya memang lagi musimnya. Anyway, untuk menghangatkan tubuh Anda di musim yang agak kurang bersahabat ini, ya wajar sih karena tiap awal tahun pasti kan selalu begitu gitu ya. Saya punya satu buah liquid dari Hook Liquid. Ini adalah produsen yang ada di Kalimantan dan kali ini adalah versi keduanya sebelum versi pertamanya yang sudah pernah di launching sekitar setahun lalu mungkin kurang lebih, dan ini kali ini ada yang versi V2 nya. Nah, ini pertama kali di launching. Kita langsung cek jarak dekatnya yuk. Ini adalah Ram Street. Seperti apa dia? Let's check it out. Ram Street by Hook Liquid. Buat sebagian kalangan mungkin udah pernah lihat bentuk stiker yang seperti ini sebelumnya di versi pertamanya, dan ini adalah Ram Street yang versi kedua Gold Edition katanya. Tapi saya mau zoom in dulu deh. Coba kalau kita zoom in sampai cukup dekat, apakah bisa kelihatan bahwa di bagian atas sana teman-teman bisa lihat ini adalah logonya Hook Liquid South Borneo 2016 berarti ya. Ya, ini adalah tahunnya 2016, establishnya atau born-nya tahun segitu. Kita zoom out lagi aja dulu. Oke, saya biasanya segini. Oke, cukup dekat, segini aja. Dan di bagian belakangnya Kalimantan banget, tribalnya tribal ala Dayak ala Kalimantan, dan cakep. Itu juga sekaligus simbolis karena brewernya asalnya dari Kalimantan. Ram Street di bagian sini dan tulisan Gold Edition di bagian bawahnya berwarna merah. Ini cakep banget ya, kayak botol minuman sekilas. Tentu saja hubungannya adalah dengan ram. Ram adalah ya minuman alkohol. Terus kemudian di bagian sini kita bisa lihat ada PGVG 4060 mili kapasitasnya. Kalau PGVG 4060 ini berarti bisa dipakai di semua device ya, atomizer, IO maupun default system tidak ada masalah sama sekali. Kemudian sekali lagi ini adalah logo yang biasanya saya lihat ini di ya kayak di tribal Dayak gitu ya, ya tapi saya nggak tahu persisnya karena belum pernah ke Kalimantan. Oke, anyway, volume 2 karena volume 1 sebelumnya cenderung berwarna dominan hitam, kali ini berwarna ada goldnya, ada sensasi, ada ya ada pola-pola keemasan. Kemudian di sini apa ini tulisannya? Oh, cukup kecil. Oh, ternyata tulisannya adalah year atau tahun, itu mungkin tahun produksinya. Oke, menarik juga. Dan kemudian di bagian bawahnya ada tulisan Samoa Ram Cookie. Itu adalah definisi atau notes rasa yang ingin dibawanya. Apa itu Samoa Ram Cookie atau Samoa Cookie dengan mengandung ram, nanti kita akan bicarakan di bagian belakang. Made in Indonesia. Yes, sekilas terlihat bahwa detailingnya ini adalah budaya Dayak banget, atau ya tato atau tribal Dayak banget. Sisi sebelah kanan langsung kosong, tempat menaruh cukai, botol smoke glass. Kemudian sisi sebelah kiri kita bisa lanjutkan, ada nick yang tersedia nantinya akan ada dalam 5, 10, 15, dan 20 mg. Kenapa tidak 3, 6, 9, 12 ya? Karena mungkin 5, 10, 15, 20 ini lebih apa ya, lebih pas dipakai. Karena kalau ya untuk MTL style terutama itu lebih cocok 5, 10, 15, 20 karena kita pencari nick juga gitu ya. Jadi tidak disertakan yang 3 terlalu cupu kali ya, dan mungkin juga karena ada Samoa yang lain di produsen sebelah yang sudah 3 dan 6. Jadi kita teman-teman MTL lebih suka pakai yang 5, 10, 15, 20, mungkin itu maksudnya si brewernya. Areal di bagian situ ada beberapa logo, dan kemudian ingredients atau bahan-bahannya adalah USB PG, USB VG, artificial flavoring, dan nick. Kemudian recommended for MTL. Tapi apakah bisa pakai RDL? Nanti kita coba, dan saya udah coba selama sekitar ya 4-5 hari ke belakang. Manufacturing date-nya adalah tahun 2025 di bulan Januari. Diproduksi oleh CV Berkah Bersama, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia, dan itu Facebook dan Instagramnya saya nggak boleh kasih lihat lama-lama. Oke, dan kemudian di sini adalah warning seperti biasa, this product contains nick is an additive chemical, dan kemudian letak pita cukai lagi. Kemasan botol cabai gorilla 60 ml. Saya punya yang saat ini saya pegang adalah 10 mg. Oke, bisa kelihatan di sana. Tapi saya juga udah coba yang 5 mg-nya. Jadi ada 5 dan 10. Kemudian saya juga punya yang 15 mg-nya. Tiga-tiganya sudah saya coba
di beberapa device berbeda, di 3 device yang berbeda. Untuk 5 mAh nya saya pakai dengan B60 baterai tanam, dengan ini adalah RBA bawahnya. Saya pergunakan di, oh ternyata mati, lupa habis dari tas. Saya pergunakan di 0,3 ohm dengan 33,5 watt kurang lebih pemakaiannya. Nanti kita coba yang 5 mAh nya di situ. Dan kemudian untuk yang 9 mAh nya saya pakai dengan Bishop V1. Ini adalah Bishop yang versi pertama, yang Indonesian version gitu ya. Dan kemudian modnya adalah Stratum Infinity V8D, full black velvet gitu ya. Dan kemudian untuk pot system yang digunakan di sini adalah 15 mAh nya. Saya pakai dengan Lunix Draco, ini adalah 0,6 ohm. Saya pakai nantinya di sekitar di situ, settingnya langsung ke sana. Pot system 15 mAh bisa dipakai ya, bisa, karena PGVG adalah 4060. So itu tadi adalah close up-nya. So habis ini kita langsung balik ke atas, kita obrol lagi seperti apa persepsi saya menggunakan RAM Street di 3 device yang berbeda selama kurang lebih 5 hari ke belakang. Kita balik ke atas. So itu tadi adalah tampilan jarak dekatnya RAM Street versi 2 Gold Edition, mengangkat notes rasa Samoa RAM Cookie. Apa itu Samoa RAM Cookie? Kita agak-agak asing terhadap istilah ini. Sebentar, kita sebelum bahas soal rasanya kita mau tes uap dulu. Ini adalah 0,3 ohm 32,5 watt. Saya pakai di B60 dengan 5 mAh nya 4060 PGVG RAM Street V2 Samoa RAM Cookies. Seperti ini uapnya. Ya, buat teman-teman yang belum tahu atau belum sadar, Hook Liquid ini adalah produsen yang kemarin sebelum ini memproduksi liquid dengan nama Taiyaki, dan saya ada temukan sedikit benang merah antara vanilla karamelnya ada keluar lagi di RAM Street ini. Mungkin bukan vanilla karamel, tapi lebih cenderung ke arah karamelnya. Mengingat bahwa Samoa Cookies itu biasanya menggunakan bahan dasar, salah satunya adalah karamel. Ya, 5 mAh nya cukup banget untuk dipakai di DTL style gitu ya. Untuk yang biasa 3 mAh ya janganlah, lebih baik enggak. Tapi kalau yang biasanya pakai di 6 mAh, untuk pakai yang 5 mAh ini masih oke banget, masih sangat bisa diterima. Kemudian kita coba yang berikutnya dengan MTL style atau Miser. Ini adalah 0,8 ohm, saya pakai dengan 17,5 watt, 10 mAh nya. Kita coba yuk. Sedikit berbeda. Di EAYO tadi lebih keluar ke arah karamel dan kelapanya. Sementara ketika dipakai di Atomizer ini, di Bishop V1, saya lebih cenderung merasakan aroma kelapa dan RAM-nya yang jauh lebih kuat. Terutama di bagian RAM-nya gitu ya. Dan kemudian ketika dipakai di pot system, saya pakai di 0,6 ohm dengan 25 watt. Ini adalah 15 mAh nya, seperti ini hasil uapnya. Kok bisa dipakai di pot system? Oh, bisa, karena PGVG 4060 kekentalannya cukup encer untuk dipakai di pot system, jadi nggak ada masalah gitu ya. Ya, dan 15 mAh nya walaupun dipakai di pot system pun rasanya dapat lang heatnya dapat banget. Chest heatnya pun juga berasa juga. Ya, jadi chest heat dan lang heatnya di 15 mAh nggak main-main, bahkan walau dipakai di pot system sekalipun. Dan rasanya lebih blend, lebih balance di antara 3 elemen utama yang ada di Samoa Cookies, yaitu apa? Karamel, coconut, dan coklat. Biasanya 3 elemen itu yang hadir dalam Samoa Cookies ya. Tentu saja di situ juga ada cookiesnya, ada rasa keempat yaitu rasa cookie. Dan oke, sebelum kita bicarakan lebih lanjut soal flavor apa saja yang ada di sana, saya mau kasih sedikit FYI dulu, for your information, bahwa sebenarnya Samoa Cookie ini bukan sesuatu yang akrab di telinga kita, karena teman-teman sering lihat film Hollywood, film-film barat gitu ya, film-film ya layar lebar. Biasanya ketika di tengah-tengah film ada yang ngetok pintu dan kemudian di depan ada pramuka, entah Boy Scout atau Girl Scout gitu ya, pramuka
ya masih umur-umur belasan gitu, atau umur-umur di bawah 10 tahun bahkan. Mereka keliling dari rumah ke rumah untuk menjajakan satu kotak kue di asong gitu ya, asongan gitu, sekotak kue yang ditawarkan tiap door to door. Itu adalah samuan cookie. Apa itu? Samuan cookie sebenarnya adalah satu cookies atau biskuit gitu ya, lebih tepatnya ya cookies, karena biskuit ada sendiri. Cookies ini, kue kering ini terdiri dari 3 rasa utama, yaitu karamel, kemudian coconut, dan biasanya ada coklat gitu ya. Coklat sebagai penambah rasanya. Tapi di sini saya tidak temukan coklat yang tebal. Coklatnya cenderung sangat tipis sekali. Yang paling utama adalah cookies. Kemudian ada kelapa yang cukup tebal dan ramnya yang paling tokoh utama ya. Tentu saja karena namanya liquid adalah ram street, otomatis ramnya akan jauh lebih tebal daripada si kelapanya. Itu juga sekaligus sebagai pembeda ketika ada teman-teman yang nantinya mungkin akan tanya, apa bedanya Samoa cookies yang ini dengan yang di merek sebelah yang produsennya brewernya adalah Alan Walker gitu ya, yang dari EDM. Alan Walker kan EDM gitu ya. Jadi apa bedanya Samoa cookies ini dengan Samoa cookiesnya Nona Samoanya Alan Walker EDM tadi? Bedanya adalah kalau yang di EDM lebih cenderung ke arah kelapanya yang dominan, sementara di Ram Street ini lebih ke arah cenderung ke ramnya yang lebih mendominasi. Kenapa ya? Sekali lagi, karena yang diangkat kali ini notesnya yang sebagai tokoh utamanya adalah ramnya tentu saja. Dan di pemakaian semua device yang saya bisa rasakan, antara biskuit dan kemudian kelapa sangrai kering dan kemudian ada juga karamel, di sana tiga-tiganya benar-benar jadi tokoh utama yang sangat disoroti banget di baik secara AIO maupun pot system maupun atomizer. Ada sedikit saya kadang merasakan, kadang hilang juga di AIO, ada rasa-rasa coklat tapi sangat-sangat tipis dan sebagai topping aja di bagian belakang. Tapi yes, overall ini adalah sesuatu yang gurih banget dan less sweet juga gitu ya. Mungkin tingkat manisnya adalah sekitar 4,5 out of 10. Kalau teman-teman terbiasa suka Nona Samoa yang di sebelah, mungkin ini sebagai MTL style jauh lebih masuk, karena yang di sebelah dipakai dengan MTL style saya pernah rasakan nggak keluar rasanya gitu, yang cenderung malah keluar rasanya minyak kelapa yang gosong. Tapi di sini ya dipakai di MTL style pun dia keluar rasanya banget. Terutama didominasi ketika di atomizer adalah ramnya yang lebih tebal, sementara di AIO bisa lebih balance, tapi ya biskuit dan kelapanya yang sedikit lebih di atas, ramnya kemudian jadi agak di tengah-tengah aja. Overall ini adalah liquid yang oke buat teman-teman yang suka rasa-rasa ram, tapi kemudian takut apakah ini melanggar agama. Saya rasa tidak gitu ya, karena ini hanya essence saja, jadi jangan terlalu khawatir. Tapi sekali lagi karena saya bukan muslim, jadi saya tidak berhak menentukan gitu ya, kecuali kalau saya ganti nama jadi Felix gitu, tidak perlu pakai nama belakang, Felix saja atau apalah nanti sebutannya, baru saya bisa bikin aturan. Tapi anyway ya, ini adalah liquid yang diciptakan untuk teman-teman yang menyukai rasa gurih, tidak terlalu manis, tapi masih bisa dipakai untuk DTL, RDL maupun MTL style. Overall ini enak, saya menikmatinya, dan cocok banget untuk cuaca musim lagi nggak jelas gini, antara ya panas kadang sebentar, hujan sampai malam seharian hujan, bahkan udaranya dingin, ini bisa banget menghangatkan. So gitu dulu aja, saya Boy dari Vaporstal. Keep on vaping, install smoking, maju terus vapes in Indonesia.